Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berada di Sulawesi Utara, tepatnya di Tuminting, di rumah Ilian yang baik hati. Saya nginap di sini dalam rangka pelayanan tentunya ya, sejak hampir 20 hari saya di sini. Beliau ini penuh dengan sukacita. Selamat siang Ilian. Selamat siang. Iya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya dengar-dengar nih, katanya dulu itu pernah sakit sampai 20 tahun. Masih ingat itu cerita? Masih ingat. Gara-gara disembuhkan itulah akhirnya setia sama Tuhan. Iya. Nah, gimana itu ceritanya Kaki saya sakit, Tante. Sakit sudah jalan ke sana sini cari obat. Sudah sampai ke dukun-dukun lagi orang Tunjung, Tante. Jadi kita sudah pernah ke Gunung Api, Gunung Merapi. Jadi cari itu belerang asli, rendam itu kaki, Tante. Iya. Pakai belerang toko, rendam itu kaki tidak sembuh-sembuh, Tante. Sudah rendam mereka bilang potong sapi, ambil darahnya, dicelup kaki jadi darah sapi atau darah kambing, masih panas-panas, asin tidak sembuh, Tante. Akhirnya kita ketemu lagi, ada orang bilang ada mau KKR, rupanya kata ada mau KKR, kata anak 9 tahun. Jadi waktu Ilian sakit itu dari mulai masih nona-nona. Masih nona-nona, berarti belum menikah. Sampai punya anak, punya lagi. suami. Punya suami. Nah, apa waktu suami itu mau nerima sebagai istri, dia tahu nggak sakit? Sakit kaki itu dia tahu, tapi Tahu. kadang-kadang dia balik sembuh barang 1-2 bulan kumat lagi begitu. Nah, sakitnya tuh kira-kira sakit yang bagaimana tuh di telapak kaki? Di telapak kaki, Tante. Seperti sampai apa? Itu bertumbuh itu macam biji-biji itu yang keluar nanah, iyo. Banyak di kaki. Banyak di kaki. Di telapak kaki. Iyo, tidak bisa injang begini. Mereka bilang jangan kata kita mungkin dapat injang itu, injak kuasa setan itu lah, kuasa jahat itu ya, atau ada jampe-jampe mungkin ya yang keinjak, kata orang begitu. Kata orang begitu, dan jadi dan aku percaya kita yang dulu masih belum terima Tuhan, kita ikut-ikut loh, mereka bilang tunjung begini kita ikut. Tapi itu kalau rasa sakitnya itu sampai ke gimana? Sakit sekali, Tante. Ini sampai demam. Ke paha-paha dia muncul gitu. Kayak demam. Seperti bernanah-nanah gitu. Tapi jadi orang tua bilang lebih bagus potong untuk kaki, katanya biar jaga kaki daripada siksa. Jadi benar-benar merasa tersiksa waktu dia sakit. Memang siksa, Tante. Nggak bisa berjalan. Jadi calon itu tahu tuh Isaki. Tahu, tapi datang-datang toh ini kadang-kadang sembuh, kadang-kadang dia kumat lagi. Nah, itu sampai anak keberapa? Ya, sudah anak keempat itu waktu itu. 75 Mei 75. Iya, kita baptis tahun 80, Tante. Jadi sampai tahun berapa itu disembuhkan? Tahun 80 itu kita ingat sekali, Tante. Kita sudah baptis itu, kita sudah terima Tuhan itu. Kaki-kaki dia sudah hilang pelan-pelan, sudah tidak balik lagi, Tante, gitu. Itu ketika menghadiri KKR. Iyo. Nah, jadi sudah pergi kemana-mana, sampailah akhirnya mungkin ya udah rasa ada semua. Sudah rasa semua. Rasa betul. Jadi yang terakhir ini. Terakhir itu terima Tuhan. Tuhan bawa ke KKR. Nah, di KKR tuh cerita kalau nggak salah yang khotbahnya itu timnya anak kecil. Iyo, anak umur 9 tahun. Laki-laki perempuan? 9 tahun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Waktu itu KKR ada di Sanger. Sanger, iyo. Di Tahuna. Di Tahuna. Iyo. Jadi
bagaimana kok bisa terdorong pergi ke situ? Orang bilang ada KKR itu kita suka sembuh toh tante. Iya. Jadi suka sembuh, jadi kita kasih yang cari betul kalau ada, siapa tahu ada mujizat Tuhan terjadi, dia boleh sembuh total. Setelah habis KKR itu tante, kita dapat rasa memang makin lama makin nggak tahu kalau sampai orang tua saya juga ada tanya, sudah sembuh kaki kamu sembuh dengan apa? Kita sudah tahu itu obat, sudah macam-macam. Terakhir itu kita ke KKR itu coba. Apa yang dengar di dalam doa mereka waktu itu? Masih ingat nggak Sudah ndak ingat. Nggak ingat ya. Tetapi yang pasti memang ada kerinduan datang untuk disembuhkan. Mereka kok tanya kalau sakit di mana, mereka tumpangkan tangan. Sampai kita ingat memang kita ada berdiri begini, mereka berkerumun berlutut tangan di kaki saya supaya kita minta kesembuhan dan begitu. Nah, itulah awalnya Tuhan bekerja dalam hidup tanpa sadari lama kelamaan sampai total sembuh. Total sembuh sampai sekarang sudah Puji Tuhan. Lalu setelah sembuh itu menyerahkan diri ke Tuhan Yesus. Jadi kita baptis waktu itu tahun 80, kita sudah terima Tuhan. Sudah jaga masuk gereja, sudah setia. Puji Tuhan. Jadi anak-anak terus ikut semua, makin lama makin gede. Jadi Dora sudah ikut masuk Pantekosta. Kita pertama baptis BPPS. Jadi sekarang seluruh anak-anak sudah dibaptis. Juga sudah dibaptis juga. Jadi lah orang yang pertama di keluarga ya. Puji nama Tuhan. Anak berapa 4. Satu laki-laki ya. 3 perempuan. Cucu berapa 12. Jadi Bapak udah kembali duluan ya ke rumah Bapak. Nggak cari jodoh lagi. Sudah. Puji nama Tuhan. Nah, begitulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita sudah sampai di titik akhir, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong anak-anaknya. Yang terpenting dari kitanya, mau atau tidak. Mau atau tidak kita datang melangkah kepada Tuhan. Tuhan ini menunggu kita membuka tangannya. Kemarilah padaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan, kata Tuhan. Mengalami kelegaan itu, kelepasan itu dari sakit penyakit yang sangat mengerikan, saudara. Karena dari pihak keluarganya menyarankan waktu itu sudah potong saja, amputasi saja. Karena kenapa? Mereka tidak tega melihat ini meringis, kesakitan seperti itu. Menurut cerita itu benar-benar sakit, saudara. Ya bayangkan telapak kaki ditumbuhi sama itu bentolan-bentolan yang berisi nanah. Itu kan telapak kaki itu pusat saraf kita ya. Jalan bagaimana? Tetapi bisa bertahan 20 tahun ya. 20 tahun. Tuhan izinkan. Mulai dapat kita terkira itu waktu tahun 60 tante. Nanti sembuh tahun 80, 20 tahun. Berarti suami setia juga mendampingi ya. 20 tahun itu masa yang sangat panjang. Ya. Tapi waktu itu berpikir nggak ada jalan keluar lagi sudah. Ya sudah kayak bodoh, kayak putus asa gitu ya. Kita sudah nggak ikut mereka bilang kemana sudah. Terserah deh. Yang pada akhirnya dengar ada KKR itu. Cuma kita lihat itu waktu itu mulai pelan-pelan sembuh. Sudah nggak tahu orang tua tanya kalau sembuh dengan apa. Tapi itu terakhir kita ikut KKR. Puji nama Tuhan. Jadi orang tua juga sudah ikut masuk Pantekosta. Demikian cara Tuhan datang ke setiap keluarga. Inilah dipakai jadi ujung tombak ya. Yang pertama dibaptis, pada akhirnya keluarga besarnya semua dibaptis. Nah, puji nama Tuhan ya. Ilian umur 75 tahun sekarang. Lihat dia masih segar, saudara ya, segar bugar. Dia prinsip hidupnya dari ini, jalani saja hidup ini dengan sukacita. Karena sampai hari ini kalau saya sering kalau ke Sulawesi Utara ini menginap di rumah beliau ini. Beliau menyambut dengan sukacita Tuhan. Terima kasih banyak ya Bahkan ini bilang
Udahlah Bu Yusnita, tinggal aja lagi di sini. Temanin saya, nggak usah lagi balik Jakarta. Kalau jangan ada Papi Simon, tinggal sini aja. Memang dia cuma hidup sendiri. Iya. Anak-anak banyak tapi di luar kota semua. Masing-masing kan mereka juga punya keluarga ya. Iya. Kita ini kembali modal ceritanya ini. Betul. Ya, dalam kesempatan ini saya dan Sandy juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak ya, begitu mengasihi kami. Iya. Ya, karena tidak semua kasih itu tulus loh, tapi kami merasakan kasih ini luar biasa. Ya, siang pagi malam kita bersuka cita ya. Kita tertawa sampai kita bulat-bulat kayak bola. Puji nama Tuhan. Dan ini saudara, dia masih produktif. Ya, dia membantu anak-anaknya yang ada di pulau-pulau yang punya usaha. Beliau ini dipercayakan oleh anak-anaknya untuk membeli barang-barang. Nanti ada orang yang mengirim ke usaha anak-anaknya, baik yang di Sanger, di Talaut, ya. Saya percaya kasih Tuhan ketika tinggal di dalam seseorang itu, jikalau dipergunakan dengan sebaik mungkin, maka ibarat pohon, saudara, dia tumbuh sehat dan berbuah sampai tua, tetap berbuah. Dia menjadi berkat di gerejanya, di keluarganya, sampai hari ini tidak menyusahkan anak cucunya, ya. Tetapi dia boleh menikmati hasil kebaikan Tuhan. Pasti apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sedang menuai ya sukacita, ini merdeka ini. Ini benar-benar janda yang merdeka, saudara ya. Dia menikmati hidupnya. Apapun yang dia inginkan, dia beli, dia makan. Bukan dia saja, dia berbagi ke banyak orang. Tuhan Yesus memberkati keluarga, anak-anak, cucu, menantu, dan usaha ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada nggak pesan untuk anak-anak? Kita pesan saya tetap setia. Kalau melayani Tuhan tetap setia. Meskipun di bidang yang sangat kecil tetap melayani Tuhan. Amin. Kalau ingin melayani Tuhan. Amin. Tuhan perhitungkan semua itu. Amin. Haleluya. Ya. Itulah pesan seorang ibu, seorang oma untuk keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.